Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang hormati dan muliakan para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat. Yang kita hormati pembina dan pengurus Yayasan Asmaul Husna. Alhamdulillah bersama kita Bapak kita Mas Haji Karton dan juga Bunda Hajah Dewi yang sebenarnya yang sudah kenal mungkin puluhan tahun yang lalu sama beliau, tapi jauh di mata dekat di hati. Kenapa? Karena hampir setiap acara, setiap walimahan, setiap kegiatan besar itu selalu dia bersama. Ya Bu ya? Saya tidak bisa hitung sudah saking banyaknya. Artinya, tapi ya dari jauh saja kita. Alhamdulillah ini kesempatan yang sangat luar biasa sehingga tiang bisa bersilaturahim sama Mas Karton dan sekeluarga. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkatnya hadirin hadirat yang berbahagia. Ibu-ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Semuanya sehat? Kalau sehat berarti kita ngaji ya. Lagu-lagu narak sakit yang makin kita panggilkan dokter langsung. Ya. Ada angkat kita. Subhanallah, Bapak Ibu. Kenapa saya harus bertanya keadaan kita semua? Begitu Bapak Ibu menjawab kami sehat, maka sehat ini adalah anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Terkadang orang mengabaikan nikmat ini. Terkadang banyak di antara kita yang tidak memperdulikan nikmat kesehatan. Ada orang yang menganggap hanya uang saja yang dipandang sebagai nikmat. Apalagi cara orang Lombok, kalau sudah beras ada, kandung kelak arak, wih, cemohnya luar biasa. Ya Bu ya, senang. Berasnya sudah cukup, kandung kelak sudah ada, seolah-olah hanya itu nikmat. Kalau uang itu masih banyak di kantong, Masya Allah, tidak lepas-lepas mulut ini mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Lupa kita bahwasanya nikmat yang sangat besar yang kita dapatkan saat ini, ya Allah, bahwasanya kita sehat, kita masih segar bugar, kita masih bisa beraktivitas. Ini adalah karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua, ni'matani, dua kenikmatan, maghbunun fihi ma katsirun minan nas, yang sering dilalaikan oleh manusia, sering dilupakan oleh manusia, sering kita pandang kecil, seolah-olah tidak berguna, tidak bermanfaat nikmat ini. Masya Allah, sanadnya Kang Guru, alhamdulillah hadir bersama kita. Dua nikmat yang sering kita lupakan dalam hidup ini. Apa itu kata Rasul? As-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, seringkali memerintahkan kita bila mana ada saudara, teman, kerabat, kolega atau siapapun juga yang sedang mengalami sakit, wa idza marida fa'udhu,
Bila mana ada yang sakit di antara orang yang kita kenal ini, maka segeralah kita datang menjenguk orang yang sakit tadi. Apa tujuannya hadirat Allah? Yang pertama, bila ada saudara kita yang sakit, supaya kita datang mendoakan orang ini agar cepat, agar lekas sembuhnya. Jadi mohon maaf, keliru kalau orang mau mencari, mau menjenguk orang yang sedang sakit harus bawa buah-buahan, harus bawa oleh-oleh, harus bawa makanan dan lain sebagainya. Itu tidak penting. Kenapa? Karena yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana kita mendoakan orang yang sedang sakit. Ibu-ibu, kalau jenguk orang sakit lebih banyak mendoakan atau sekedar hanya ngobrol-ngobrol? Berminta. Bagaimana caranya kalau kita sedang jenguk orang sakit? Ini kadang-kadang ngerau, bekesah doa. Masih mending kalau dia hanya cerita-cerita. Ada di antara kita dimintakan apa am sakit? Ini ya Allah, biasa terus-terus malah malaikat baik, saya tahu nulis batur sebenarnya. Jadi kita hadir ke situ pertama untuk mendoakan. Makanya tuntunan agama seni jamaah yang dimuliakan Allah SWT, bila mana kita menjenguk orang sakit, upayakan kita doakan atau bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, terutama ayat-ayat pendek yang disebut dengan ayatus syifa, ayat yang bisa menyembuhkan. Maka kita hadir, kalau kita mampu memegang apakah kakinya atau tangannya dan lain sebagainya, sambil kita bacakan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu, ayat kursi dan lain sebagainya. Begitu caranya. Ibu-ibu, lama lalu berjenguk je tak? No. Bapak-bapak, kalau jenguk orang sakit apa porong? La ilaha illallah. Padahal ini ringan sekali sebenarnya. Tetapi inilah yang dianjurkan. Makanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai media penyembuhan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Di situ ada syifaun sebagai media pengobatan, sebagai cara kita untuk menyembuhkan orang. Karena itu sampai jamaah tuntunannya, bila mana kita ingin senang, bila mana kita ingin tenang, bila mana kita ingin sehat lahir batin, Bapak Ibu, maka jangan jauh dari bacaan Al-Quran. Jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Kalau nggak percaya, tanya tuan guru kita, Guru Raji. Al-Quran itu sebagai jamaah menjadi penyembuh, menjadi obat. Makanya setiap kali kalau kita menjenguk orang sakit, Bapak Ibu, ya, idealnya di rumah sakit itu kita bacakan Al-Quran. Idealnya kita bacakan Al-Quran. Atau kalau bukan kita yang membaca Al-Quran, paling tidak kerabat dekatnya bisa membacakan Al-Quran. Tetapi kita mohon maaf, cara pandang orang Lombok kadang-kadang agak berbeda. Apa bedanya kata Allah? Lamun dengan Lombok, cara orang Lombok baru baca Al-Quran, lamun wah mati. Pernah Mas, ini ada orang alim, orang yang punya kemampuan ilmu, begitu didatangi oleh beberapa teman, langsung bilang, wudhu, baca Quran. Keluarganya bilang apa? Ndoh, jodoh dia mati. Yuk, obat itu untuk orang mati atau orang sakit? Orang sakit diobati supaya sembuh, tetapi satu-satunya yang tidak ada obat itu adalah kematian, Bapak Ibu diberikan Allah. Ini, jadi kita bacakan Al-Quran supaya bisa segera sembuh. Karena itu Al-Quranul Karim sebagai jamaah bukan hanya sekedar firman suci yang mengantarkan kita harus percaya akan mukjizat Al-Quran.
Tetapi penelitian sama jamaah sudah dibuktikan. Bahkan di Indonesia, Masya Allah, kita semua sering mendapatkan WA group. Bila mana ada bibit atau tanaman yang di situ dibacakan berbagai macam bacaan. Ada yang membaca cerita, ada yang memperdengarkan musik, ada yang membaca Al-Quran. Bapak Ibu, hasil penelitian itu, kalau tanaman tadi dibacakan mantra-mantra, diperdengarkan musik-musik, dia bisa berkembang. Tetapi perkembangannya sangat lambat sekali. Begitu dibacakan Al-Quran, subhanallah, pertumbuhan begitu cepat terjadi. Kenapa? Karena yang diperdengarkan itu adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah kenapa sama jamaah, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajak kita, tolong hidupkan rumah Anda dengan bacaan Al-Quran. Supaya apa? Supaya rumah kita menjadi rasa tenangnya ada, nyamannya ada, bahagianya ada. Karena itu Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan apa? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu laksana kuburan. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Bapak Ibu, tahu kuburan? Kalau kita jalan-jalan ke Senggigi, Bapak Ibu, kita akan menemukan di samping kiri kanan kita itu ada kuburan Cina. Kuburan Cina itu tidak main-main. Semakin kaya orangnya, dia akan membuat kuburan itu semakin mahal. Ada kuburan yang budgetnya itu harganya sampai 500 juta, ada yang sampai 1 miliar. Saudara-saudara sekalian yang di sini, Bapak Ibu, ada yang mau coba-coba tinggal di situ? Mungkin dibandingkan dengan rumah saya hanya 50 juta, 10 juta. Saya mau coba rumah yang harganya 1 miliar. Mau dia tinggal di kuburan. Ada yang mau? Bu, Pak, namanya kuburan. Bagaimanapun bagusnya, mewahnya, tetap kuburan itu kita tidak akan nyaman. Apa maknanya? Rumah bagaimanapun mewahnya, bagaimanapun bagusnya, bagaimanapun megahnya, kalau di situ tidak dibacakan Al-Quran, maka rumah itu sama persis dengan kuburan. Pertanyaan kita Bapak Ibu, banyak di antara kita yang buat kuburan apa tidak? Mungkin kita akan mengatakan tidak, nyatanya kita sudah membuat kuburan. Apa buktinya? Di rumah kita kosong dari bacaan Al-Quran. Rumah itu tidak pernah dihadirkan Al-Quran, maka rumah itu tidak akan merasakan ketenangan para penghuninya. Makanya subhanallah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya bahasa al-bait idza tuliya fihi al-Quran. Rumah yang bila mana di situ dibacakan Al-Quran, maka ada 4 hal yang akan dirasakan oleh para penghuninya. Apa itu? Yang pertama, ittasa'a ahluhu. Rasanya nyaman, rasanya tenang, rasanya luas sekali. Padahal rumah sekarang ini Bapak Ibu, kalau kita lihat rumah subsidi itu 3 langkah ke depan itu sudah sampai temboknya. Kenapa? Karena ukurannya itu hanya 70, 75, 80. Memang kalau kita ngelihat secara ukurannya kecil sekali, tetapi subhanallah kata Rasul, bila mana dibacakan Al-Quran, itu akan terasa luas sekali, akan terasa nikmat sekali. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran tadi itu mendatangkan kenikmatan, keluasaan di dalam hati para penghuninya. Makanya subhanallah ini adalah contoh. Kalau ini contohnya berbalik di rumahnya Mas, ya Mas Katon. Kalau ini sudah luas sebelumnya, ya. Tetapi kenapa di sini tambah nyenyak, tambah nikmat, tambah nyaman rasanya? Karena di sini dihidupkan dengan kajian-kajian. Bahkan di sini ada tempat pengajaran Al-Quran, ya. Tuan Guru Haji selalu memberikan bimbingan di Masjid Al-Asmaul Husna. Inilah yang menjadikan rumah ini tenang sama jamaah. Karena itu, bila mana kita menginginkan ketenangan dalam rumah tangga, simpel sekali wajah Islam itu memberikan tuntunan. Apa itu? Coba perdengarkan Al-Quran di sini, bacakan Al-Quran di sini.
Jadi jangan salah pikir kita seolah-olah namun sugih doang apa tidak tenang. Bu, Pak, kadang-kadang orang berpikir kalau sugih dia, kalau kaya dia pasti tenang. Belum tentu. Tidak ada jaminan ketenangan itu diraih oleh orang yang kaya. Kenapa? Karena sumber ketenangan, ya, kalau sumber kekayaan dalam Islam itu adalah ketenangan sebenarnya. Banyak orang-orang yang kaya, Bapak Ibu, kita melihat asetnya di mana-mana, uangnya berlimpah, tetapi sama sekali tidak ada ruang bagi dia untuk bisa berzikir kepada Allah. Tidak ada waktu dia untuk sholat, tidak ada waktunya untuk berjamaah. Maka mohon maaf, itu tidak dikatakan tenang dalam hidupnya. Maka yang tenang itu adalah mereka yang dalam kehidupannya ini mungkin biasa-biasa dia, tetapi kalau urusan waktunya dengan Allah, kewajiban dia kepada Allah, dia selalu hadirkan. Inilah yang kita sebut dengan ketenangan. Maka membaca Al-Quran, Bapak Ibu yang muliakan Allah SWT, akan menjadikan rumah apa? Ittasa'a ahluhu. Rumah itu akan terasa luas bila mana kita sering membaca Al-Quran. Yang kedua apa? Katsura khairuhu. Akan berlimpah kebaikan, akan berlimpah kenikmatan di dalam rumah yang sering dibacakan Al-Quran. Anak-anak menjadi baik, orang tua menjadi bagus, ya, keluarganya sakinah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena selalu ada Al-Quran di situ. Terus terang, tiang kalau membersamai Bunda Hajah Dewi dalam acara-acara wedding party, acara-acara mantenan. Kalau beliau kan urusannya logistik, giliran saya itu masuk di acara-acara pernikahan, Bapak Ibu, paling senang sekali saya. Senangnya apa? Melihat foto-foto pre-wedding. Tahu namanya pre-wedding? Senikman pada bertikah, wahar foto lucu. Kademan tiang serius foto. Kenapa? Fotonya luar biasa, bagus-bagus. Bayangkan ada orang yang foto sedang baca Al-Quran, selina jangan tanya baca Quran, penudin minum, nikmat rasanya. Ada pengantin yang mohon maaf dia ambil fotonya pre-wedding itu sedang sholat berjamaah. Wih, imam, makmumnya, masya Allah. Nikmat apa tidak? Subhanallah, baca Quran kita lihat nikmat, sholat berjamaah nikmat, kadang-kadang sedang duduk berdua nikmat. Sayang sama jamaah itu hanya dipoto. Foto dong tahu. Ternyata realnya, kenyataannya tidak ada yang baca Al-Quran. Bagaimana kita tidak berani? Ilaihil malaikat. Malaikat itu akan terus masuk ke dalam rumah yang bila mana di dalam rumah itu sering diperdengarkan bacaan Al-Quran. Tidak mesti setiap waktu saja jamaah, tetapi paling tidak ada ruang, ada waktunya kita membaca Al-Quran. Paling tidak misalnya ba'da subuh ya, atau ba'da maghrib, supaya ada pelita yang kelihatan di situ, ada sinar dalam rumah tangga kita, sehingga kita bacakan Al-Quran. Bapak Ibu, resep ini sangat gampang sekali. Asal ada kemauan kita, ibu-ibu bisa melakukan itu semua, ya. Dan malaikat bila mana sudah masuk ke rumah kita akan dituntut untuk sesuatu yang baik, akan dipelihara, dijaga kita oleh malaikat. Kenapa? Karena malaikat ini adalah tugasnya membawa umat manusia menuju kepada kebaikan. Kalau sudah malaikat yang tinggal di situ bersama kita, maka yang keempat, bila mana kita membacakan Al-Quran dalam rumah tangga kita, kharaja minhu syayatin, setan itu tidak mau tinggal di dalam rumah kita. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau setan pergi dari rumah kita, setan tidak mau bersama kita, maka yang hadir adalah ketenangan, kenyamanan dalam rumah tangga. Tetapi kalau ibu bapak jauh dari bacaan Al-Quran, tidak mau menghadirkan Al-Quran, maka setan itu bolak-balik dalam rumah tangga Bapak Ibu. Bahkan konon dalam riwayat sebagai jamaah, setan itu persis hubungannya dengan sesama setan itu seperti kita yang bergaul sesama manusia. Lamun bedai kejebatur misal CS, kan lamun saja CS ini biasanya kita menggunakan bahasa-bahasa gaul. Hep bim light hep misal. Mau kemana hep? Setan juga begitu.
Setan dengan setan yang lain juga mengatakan begitu. Game lain dia. Mau kemana sih dia? Oh, saya mau ke rumah yang itu, yang bagus itu. Loh, kenapa di sana? Enak. Kalau kita tidur nyaman, makannya enak-enak. Lah kok bisa? Setan itu bisa ikut di situ. Setan mengatakan karena orang-orang yang ada dalam rumah itu tidak ada yang membaca Al-Quran, sepi dari bacaan Al-Quran, maka saya juga ikut makan, saya juga ikut tidur di situ bersama penghuninya. Maka subhanallah, inilah maknanya Al-Quran itu bisa menghadirkan ketenangan, termasuk bisa menghadirkan kesembuhan bagi orang yang sedang mengalami sakit. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hikmahnya kenapa kita harus menjenguk orang sakit? Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Bapak Ibu harus melihat orang yang sakit. Kadang-kadang kita cuek dengan kesehatan, seolah-olah tidak ada harganya kesehatan ini. Padahal saudara kita yang lain ada yang sedang cuci darah, ada yang sedang perawatan jantung, ada yang sedang diberikan infus terus, diberikan bantuan pernapasan. Bapak Ibu, kalau kita melihat orang yang sedang dioksigen, sedang menerima oksigen, kira-kira oksigen seperti ini Bapak Ibu, kalau kita beli di rumah sakit, ini tidak kurang dari 500.000 harganya. Itu digunakan berapa lama? 1-2 jam. Berarti kalau orang yang sedang sakit seperti ini, karena ada yang lebih besar lagi, itu akan lebih tinggi lagi harganya. Bapak Ibu, kalau ada orang yang sedang sakit, dia membutuhkan ini untuk sehari 24 jam. Kalau ini 2 jam, berarti berapa botol dia butuhkan? 24 bagi 2 berapa? 12. Berarti 12 botol, 12 juta. 12 juta dia harus habiskan. Bapak Ibu, untuk sehari biasa napas, bisa menghirup udara seperti ini, dia harus mengeluarkan 12 juta. Ibu-ibu yang sehat-sehat ini, kira-kira kalau kita disuruh bayar 12 juta, mampu apa tidak? Bisa apa tidak? Tidak, kepada Allah. Ternyata Allah menggratiskan kita, Allah memberikan kita kesehatan. Sehingga subhanallah Bapak Ibu, bila mana kita terus hadir ke tempat orang yang sakit, maka akan melahirkan kesyukuran dalam diri kita dengan melihat ada orang yang bayar, ada orang yang sedang sakit dan lain sebagainya. Maka inilah pentingnya tiang pelunggung sami diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Hendaklah kita syukuri nikmat sehat yang saat ini kita dapatkan. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, jangan malas bersolawat. Jangan sampai kita tidak bersolawat. Dede ipuh bersolawat. Ibu-ibu, ada yang tidak bisa bersolawat? Nah, ada yang tidak bisa bersolawat? Bapak-bapak, ya, benar pada teduh. Semua bisa. Solawat itu mudah sekali, tetapi kadang-kadang kita gampangkan, kita tidak menghiraukannya, kita tidak mempedulikan bahwasanya solawat itu sangat luar biasa fadilahnya. Bapak Ibu, kalau kita ingin semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, semua permohonan kita, permintaan kita, dekati dia dengan banyak bersolawat. Perbanyak bersolawat atas baginda Rasul SAW. Kalau kita ingin semua dosa dan kesalahan kita dikabul, diampunkan oleh Allah SWT, maka salah satu medianya adalah perbanyak kita bersolawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kebaikan-kebaikan yang lain yang akan kita peroleh. Karena itu di malam hari ini supaya kita lebih semangat lagi. Soal arak dua ngandut-ngandut di muli, ada yang ngandut nanti bersolawat bareng. Kita sholat badan. Sholat badan bareng-bareng ke? Salatullah Salamullah Ala Qaha Rasulillah Salatullah
bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya lil bari ya Allah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah wa min hamil wa min ummah bi'anil bari ya Allah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi najna wa ashir jami'a ziyati wa asri مكايد العدا والقوم بآل البر يا الله صلاة الله سلام الله rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Ibu, gimana rasanya sahabat? Berbeda? Segar? Tenang apa deh? Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, Islam itu mengajarkan kita konsep keseimbangan dalam kehidupan. Ada yang disebut dengan at-tawazun. Tawazun ini Bapak Ibu artinya harus seimbang kehidupan. Manusia itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Jangan sampai kita hanya berpikir dunia saja, tetapi kita lupa akan akhirat. Hal yang sama kepada Allah, bila mana ada orang yang berpikir akhirat saja, sholat saja, kiamat saja, lupa dia kehidupan dunia, itu juga sesuatu yang keliru. Karena itu Al-Quran mengatakan Nabi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan kami jadikan engkau wahai Nabi Muhammad
engkau dan umatnya sebagai umat pertengahan. Apa maknanya pertengahan? Tengah-tengah itu artinya seimbang, tidak berat kanan, tidak berat kiri. Maka sesuai dengan doa yang pelunggung sami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ya Allah, ican kaji ya Allah. Kami lunas, kita minta kepada Allah, berikan, anugerahkan kepada kami bahagia di dunia. Ternyata kita tidak ingin hanya bahagia di dunia sampai jamaah, tetapi kita ingin juga kebahagiaan ini di akhirat kelak, dan kita diselamatkan dari siksa api neraka. Bapak Ibu, ini bagaimana caranya kita bahagia di dunia? Jelas kalau kita ingin bahagia di dunia, kita juga harus berusaha, kita harus berikhtiar. Tetapi yang paling penting lagi adalah jangan lupa kewajiban kita kepada Allah. Apa yang merupakan perintah Allah lakukan. Apakah itu salat, apakah itu berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada jiran, harus kita senyum dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah kebaikan-kebaikan yang mengantarkan kita semua untuk bahagia di dunia. Makanya mohon maaf, keliru sekali ada orang yang mengatakan, biar dah saya miskin di dunia, pokok bahagia di akhirat. Ada orang yang mengatakan, alurang aku bahagia, jalan-jalan di dunia lalu akhirat atau sugi kayak mereka. Siapa yang mau ngasih kita bahagia di akhirat? Bapak Ibu, yang dimaksud dengan miskin di dunia itu harus diimbangi dengan ketaatan. Kalau istilah miskin di dunia, bahagia di akhirat, itu hanya berlaku bagi mereka-mereka yang disebut dengan muhajirin. Orang-orang yang berhijrah itu berani meninggalkan hartanya, berani mereka habis semua kekayaannya, bahkan asetnya dia tinggalkan. Demi apa? Demi iman. Nah, lamun itu saya jamaah baru berajah sugih doang, wah lupa nenek. Belum kita kaya-kaya sekali. Kalau seperti Pak Mas Haji Katon nggak ada masalah lah, tapi beliau saja nggak seperti itu. Bu Haja Dewi saja mengajarkan kita, walaupun kaya, nih saya buat pengajian, nih kita berbuat baik, nih saya bersedekah, nih saya berwakaf. Lihat, nih kadang-kadang kita baru belajar kaya saja sudah lupa kepada Allah. Tiang sekering sekali memberikan contoh, Tuan Guru, ini gara-gara kecil, baru berdua sopo kecil, jangan lupa nenek. Satu, kita pelihara kecil, sudah lupa kita kepada Allah. Lihat. Gimana modelnya sampai jamaah? Ada di antara kita yang mohon maaf kecil itu dari pagi di bawah. Tuh lain. Pindah di bawah pohon berdiri. Pendak adalah delika dia pindah lagi ke tempat yang lain, pindah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukannya pindah ke masjid, pindah malam itu juga lagi. Yang bulu dia, ya Allah, baru berdua kecil, baru punya kecil satu, sudah lupa kewajibannya kepada Allah. Dan yang kadang-kadang yang tidak suka, Bapak Ibu, ini terutama ibu-ibu, kalau saya jadi perempuan, saya akan marahin suami saya akan merang. Kenapa? Kecil lebih disayang daripada istri. Kalau kecil, masya Allah, tepandik bilang jelot, tepandik. Saat kesampuk balik tebing puntik seolah-olah apel balik. Jabat ibu-ibu ketua mohon berpandi si semama. La ilaha illallah. Kalah misi kecialan belum. Sila.
Lamun senina jangan adean, masya Allah. Lamun kecil sekedik-kedik, sampai lupa kewajibannya di hadapan Allah. Sampai jamaah, tiang tidak pernah mengatakan orang tidak boleh menganyam kecil, tidak, sila. Bahkan kalau perlu banyak-banyak kita pelihara kecil. Tetapi ingat, kecil itu sebagai wasilah kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang kalah kita sama kecil. Bapak Ibu, yang saya khawatirkan apa? Besok di hari kecil ke kiamat, kecil nikir berdadah. Tuli grepe. Ini di surga epe di neraka tak? Apakah bisa seperti itu? Bisa. Bapak Ibu, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini semuanya beribadah kepada Allah. Semuanya berzikir, semuanya bertasbih. Bapak Ibu, jadi burung itu kalau dia mengepakkan sayapnya dia bertasbih, kalau dia berbunyi dia bertasbih, kalau dia bergerak dia bertasbih. Kok bisa hanya burung saja yang dapat pahala? Muidengana doang. Sak mula dengan cuit, cuit, alhamdulillah, cuit, subhanallah, cuit, la ilaha. Kan pada mau jari. Masya Allah, ini kadang-kadang kalah sekedip yang belum berusaha. Hati-hati Allah. Dalam satu kitab, dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang itu ditulis oleh Imam Al-Ghazali, beliau itu pernah mengutip satu riwayat kaitannya dengan Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Daud alaihissalam sedang khusyuk membaca Tauratnya, Zaburnya, di tempat beliau berkhalwat semeja sedang membaca kitab, tiba-tiba dari atas itu jatuh ulat lumayan besar semeja jamaah. Konon dalam riwayat itu disebutkan yang banyak kakinya, ada yang mengatakan banyak bulunya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita sedang khusyuk terus datang ulat, tinjau tak boleh? Insya Allah terkejut kita. Hal yang sama dengan Nabi Daud. Sampai-sampai ia bahasa, gama apa ada tujuan terciptaan di sini? Apa tujuannya ini? Nakut-nakutin saja. Subhanallah Bapak Ibu. Fa'alhamallahu ta'ala ila dud hatta takallama ila Daud. Ternyata Allah memberikan kemampuan kepada ulat itu dan berbicara dia. Apa kata ulat? Ya Daud, amma nahari fa'amaranillahu subhanahu wa ta'ala bitasbih wa tahmid subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa banyak? Alfa marratin fil yaum. 1000 kali saya mengucapkan tasbih kepada Allah. Wa amma laili fa amarani Allah subhanahu wa ta'ala bis salati was salam ala Rasulillah alfa marratin fil lail. Lamun kemalam saya diciptakan oleh Allah, disuruh saya bersolawat atas baginda Nabi. Berapa banyak? 1000 kali dalam semalam. Bapak Ibu, mau kira-kira tiap lukum sehari bila kali dapat tasbih? Berapa kali kita bersolawat? Jangan-jangan kita kalah seolah. Benar? Jangan-jangan kita kalah sama makhluk-makhluk yang lain. Justru makhluk Allah yang lain bertasbih, memuji Allah. Nah kita jangan kalah mata Allah. Karena itu jangan sampai gara-gara ingin mencari kebahagiaan dunia kita melalaikan kehidupan akhirat. Selalu yang sampaikan Mas kepada semua kita. Kalau kita berbicara rukun Islam Bapak Ibu, hanya satu yang mungkin bisa kita lakukan setiap saat. Kalau kita berbicara haji saat ini, kita punya uang saja Bapak Ibu, itu harus menunggu 35 tahun baru bisa dapat jatah. Ini kalau cari ibadah lewat haji. Maka dia selalu katakan, Anda jangan cari ibadah lewat haji. Sangat sulit. Kalau kita cari lewat puasa Ramadan, menurut Allah, puasa Ramadan itu diwajibkan sekali setahun dalam 1 tahun. Sekali dalam setahun bulan Ramadan. Kalau kita hanya mau menunggu bulan Ramadan, belum tentu umur kita sampai di situ. Kalau kita mencari pahala lewat zakat, Bapak Ibu, jangan-jangan kita belum termasuk muzaki. Kita termasuk orang yang tidak boleh berzakat. Kenapa? Belum sampai nisab.
Kita belum punya standar untuk menjadi seorang yang berzakat. Maka satu-satunya ibadah yang bisa kita lakukan dan bisa menjadi penyelamat kita di hadapan Allah, apa itu? Sholat. Maka sholat inilah penentu di hati kita di hadapan Allah. Maka kalau sholat saja kita mohon malas, sholat kita saja mohon maaf sampai-sampai kita tidak melakukannya. Ini kadang-kadang contoh tadi, baru gara-gara ngurus kecil lupa sembahyang, baru menjadi peladen, jadi jamaah nikmat jadi bos. Tahu mana peladen? Peladen ini seangkat gesik, seangkat semen, seangkat bata. Dari pagi dia angkat bata di nara dua lelah. Senang bahagia, lalu dia mikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulalah lalu. Dia apa menu? Lah, kalau lelah, ya lelah. Tadi angkat bata, angkat semen di nara lelah. Ibu-ibu semenuan juga, masya Allah. Lalu dia pekan bertendakan, ini kelemak, kemos lontok. Allahu Akbar. Ya Allah, mobil agak bahagia dunia sila. Lamun sembahyang doang masih beregaan. Cari itu mohon maaf, tiang berdua biji masih nara TK. Ya, mau oleh-oleh ini ajak menyanyi. Apa ni kanak ni ke? Subuh kesiangan, Zohor masih repot, asar di perjalanan, Maghrib kecapean, Isya ketiduran. Musilah sampai jamaah. Mana yang akan menjadi penyelamat kita sampai jamaah? Ini yang sebut konsep keseimbangan itu. Silahkan kita bekerja nih, tetapi jangan lupa kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali sholat, Bapak Ibu. Dan kita laki-laki ini mohon maaf, berjamaah itulah cara kita untuk mencari kebaikan. Ibu-ibu juga bisa melakukannya lewat jamaah. Makanya selalu saya memberikan analogi. Ini sedikit saja terakhir. Selalu saya memberikan contoh, Mas Katon, biar tahu cara orang Sasak ya. Tidak semua kita tahu filosofi Sasak. Orang Lombok itu kan tidak semuanya kaya. Apalagi generasi tiang, generasi yang sekarang ini enggak noh kadean si mami si bapak arang pataru doang. Ampo syukur 5 hari 6 hari dinarak sada no anak sepengengan tu arak apa tu elektrik arak sepengengan wah dinarak sintung si Bali sampai jamaah. Orang dulu sampai jamaah punya tanah luas, masya Allah. Kalau kita punya tanah luas bisa panen, ya bisa mengambil hasilnya, senang kita. Kalau misalnya taruhlah kita 5, 6, 7 hektar kita punya, 1 hektar jadi sanggup kita, selebihnya kita jual. Bapak Ibu, ternyata ada orang Lombok yang di tengah orang kaya tadi tidak punya apa-apa. Sekedar untuk bertahan hidup, apa yang dilakukan sama jamaah? Begitu ada orang panen padi merampek, cara kita bahasa Sasak, jaminnya itu dibuang, jamin itu direbut. Jamin terebut sama jamaah. Untuk apa? Kalau orang kita mengatakan mepes. Kalau cara tengah disebut dengan ngonoh. Ngonoh niki napi, nepes niki napi. Jerami yang sudah dipetik buahnya tadi, bijinya tadi diambil, cari setolang, 2 tolang, 3 tolang. Sehingga dari pagi kadang-kadang dia hanya mendapatkan sekilo, paling banyak 3 kilo. Hati Allah, pertanyaannya, orang ini mendapatkan 3 kilo karena kaya? Kira-kira sampai jamaah ya demen gawe searan mepes niku. Kira-kira dia yang berketuan dengan mepes baru dengan sugih pejelang. Jelang. Nah, ini banyak orang-orang Sasak yang enggak paham cara orang kita dulu. Apa maknanya hati Allah? Kita juga dalam hidup ini ambil filosofi mepes. Sila mepes cara. Apa yang kita pepes? Amalan-amalan kita. Arak pengajian, nyerap, datang. Arak langan bersedekah, entah. Itu cara kita mepes pahala. Karena kita tidak seperti orang kaya, sebentar-bentar umroh, sebentar-bentar lalu berangkat untuk masjid dan sebagainya. Kita sulit. Maka kita sekedik-sekedik saja lagi, termasuk hadirnya kita di sini, ia langat mepes. Maka kalau ini yang bisa kita lakukan sama jamaah, insya Allah
akhiratnya kita juga akan bahagia. Wan tak dikit tiang semega lagi. Dene pada abot, dene pada malas. Ya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Perkara yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan baik walaupun kecil tetapi dilakukan secara terus menerus. Jadi jangan sampai kita malas untuk melakukan kebaikan, malas untuk beribadah, malas membantu sesama, malas untuk memberi. Maka itu adalah kerugian besar dalam kehidupan manusia. Wan tadi kiatur tiang sama jamaah, mudah-mudahan konsep keseimbangan tadi, paling tidak sholat kita jangan ditinggalkan. Kalau perlu, dan inilah yang terbaik, as-salatu ala waktiha. Sholat tepat waktu sama jamaah itu adalah merupakan perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cari lewat itu semua dan ibadah-ibadah lainnya, maka insya Allah bahagia yang disebutkan tadi, bahagia dunia, bahagia akhirat kita akan dapatkan bersama. Wallahi terima kasih bagi sekalian dan segala perhatian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama tutur kata yang kadang-kadang saya selalu banyak mencampurnya dengan bahasa Sasak. Kadang-kadang lu batur protes. Apa jauh ini lu? Untuk protes pakai bahasa Sasak. Terutama teman-teman Bima, Doku, Jawa dan lain sebagainya kadang-kadang belum begitu familiar dengan bahasa Sasak, tapi mudah-mudahan dengan kita menggunakan bahasa Indonesia dan sedikit-sedikit bahasa Sasak ini bisa menambah perbenaran kata, kosakata kita kaitannya dengan bahasa Sasak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mengakhiri kegiatan ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan hasanan ma'suma ولا تجعلنا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعلنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا كشفته ولا ضالا الا هديته ولا مسافرا الا سلمته ولا ميتا الا رحمته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.